Definisi artificial intelligence menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut H.A. Simon pada tahun 1987. Simon menyebutkan AI merupakan semua tempat penelitian, instruksi, dan aplikasi yang berkaitan dengan pemrograman komputer. Tujuannya untuk melakukan suatu hal yang dianggap cerdas oleh manusia. Menurut Encyclopedia Britannica, kecerdasan buatan ataupun AI adalah sebuah cabang dari ilmu komputer yang dalam menampilkan pengetahuannya itu lebih banyak menggunakan simbol-simbol daripada menggunakan bilangan dan memproses informasi dengan menggunakan metode heuristik atau dengan sejumlah aturan. Apa sih itu definisi artificial intelligence? Di sini artificial intelligence adalah bidang ilmu komputer yang berkaitan dengan pengembangan sistem dan algoritma yang mampu meniru kecerdasan manusia. AI melibatkan penggunaan teknik dan metode komputasi yang canggih untuk menganalisis data, mengenal pola, memahami bahasa manusia, dan mengambil keputusan yang sangat cerdas. Tujuan utama dari AI adalah untuk menciptakan mesin yang mampu berpikir, belajar, dan beradaptasi seperti manusia, serta mampu menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan kecerdasan dan pemahaman. Apa itu konsep artificial intelligence? Kecerdasan buatan dapat membuat sebuah sistem komputer berpikir seperti manusia dan dapat berpikir secara rasional. Kecerdasan buatan berhubungan dengan dua ide dasar, yaitu yang pertama adalah menyangkut studi proses berpikir manusia. Lalu yang kedua adalah hubungan dengan mempresentasikan proses tersebut melalui mesin seperti komputer, robot, dan lain-lain sebagainya. Kemampuan untuk memecahkan masalah atau problem solving adalah salah satu cara untuk mengatur kecerdasan dalam berbagai konteks. Winston dan Prendergast pada tahun 1984 itu menyebutkan tujuan dari kecerdasan buatan itu adalah yang pertama, membuat mesin menjadi lebih pintar. Lalu yang kedua adalah memahami apakah kecerdasan atau intelijensi itu. Lalu yang ketiga, membuat mesin menjadi lebih berguna. Konsep artificial intelligence. AI mengandalkan algoritma untuk mencapai hasil yang mungkin atau mungkin tidak ada hubungannya dengan tujuan manusia atau metode untuk mencapai tujuan tersebut. AI dikategorikan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, bertindak secara manusiawi. Ketika komputer bertindak seperti manusia, itu paling baik mencerminkan tes Turing, di mana komputer berhasil ketika pembedaan antara komputer dan manusia itu tidak dimungkinkan. Lalu yang kedua adalah tes Turing asli tidak menyertakan kontak fisik apapun. Yang lebih baru, total Turing test mencakup kontak fisik dalam bentuk interogasi, kemampuan perseptual, yang berarti komputer juga harus menggunakan visi komputer dari robotika untuk berhasil. Teknik modern mencakup gagasan mencapai tujuan daripada meniru manusia sepenuhnya. Yang ketiga itu berpikir secara manusiawi. Saat komputer berpikir sebagai manusia, ia melakukan tugas yang memerlukan kecerdasan atau berlawanan dengan prosedur hafalan dari manusia agar berhasil, seperti mengendarai mobil contohnya. Lalu yang keempat adalah bertindak secara rasional, yaitu mempelajari bagaimana manusia bertindak dalam situasi tertentu di bawah batasan tertentu, memungkinkan untuk menentukan teknik mana yang efisien dan lebih efektif. Komputer yang bertindak secara rasional mengandalkan tindakan yang direkam untuk berinteraksi dengan lingkungan berdasarkan kondisi, faktor lingkungan, dan data yang ada. Lalu, bagaimana sih cara kerja AI? Cara kerja AI secara umum adalah dengan menggabungkan kumpulan data dengan ilmu komputer. Selanjutnya, AI akan menyerap sejumlah data lalu menganalisanya untuk melakukan mengidentifikasikan pengenalan pola. Sementara untuk sistem kerjanya, AI membutuhkan dasar perangkat lunak maupun keras untuk melatih dan menulis algoritma pembelajaran mesin atau machine learning. Model belajar AI ini berdasarkan keterampilan kognitif seperti penalaran,
pembelajaran, dan koreksi diri. Akan menjelaskan apa saja komponen utama AI. Yang pertama adalah machine learning. Di sini algoritma yang memungkinkan sistem komputer belajar dari data tanpa pemrograman eksplisit, mampu mengidentifikasi pola dan membuat prediksi berdasarkan pengalaman. Lalu yang kedua adalah deep learning. Suatu subset dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan mampu memproses data kompleks dengan struktur yang sangat canggih, digunakan dalam pengenalan gambar, terjemahan bahasa, dan analisis data berskala besar. Lalu yang ketiga adalah neural network. Neural network ini adalah jaringan saraf, yaitu suatu sistem komputer yang secara longgar dimodelkan pada koneksi saraf di otak manusia dan memungkinkan pembelajaran yang lebih mendalam. Lalu yang keempat adalah cognitive computing. Cognitive computing atau komputasi kognitif bertujuan untuk menciptakan kembali proses berpikir manusia dalam model komputer. Ini berusaha untuk meniru dan meningkatkan interaksi antara manusia dan mesin dengan memahami bahasa manusia dan makna gambar. Kelima adalah Natural Language Processing atau NLP. Adalah alat yang memungkinkan komputer untuk memahami, mengenali, menafsirkan, dan menghasilkan bahasa dan ucapan manusia. Yang keenam adalah computer vision atau visi komputer, yaitu menggunakan pembelajaran mendalam dan identifikasi pola untuk menafsirkan konten gambar seperti grafik, tabel, gambar PDF, dan lain-lain sebagainya. Tujuan Artificial Intelligence: 1. Meningkatkan efisiensi operasional. Salah satu tujuan utama AI adalah meningkatkan efisiensi operasional dalam bisnis. Dengan menggunakan AI, tugas-tugas rutin dan berulang yang memakan waktu dapat diotomatisasikan, mengurangi ketergantungan pada pekerjaan manual yang berulang, dan membebaskan waktu dan sumber daya manusia untuk tugas-tugas yang membutuhkan pemikiran kreatif yang strategis. Yang kedua adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. AI membantu dalam pengambilan keputusan dengan menganalisis data yang besar dan kompleks. Dengan kemampuan untuk mengenali pola dan tren yang tersembunyi, AI dapat memberikan wawasan yang berharga dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk merencanakan strategi yang lebih efektif, mengoptimalkan operasional, dan mengidentifikasi peluang bisnis yang lebih baik. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan pengalaman pelanggan. AI memainkan peran penting dalam meningkatkan pengalaman pelanggan. Dengan memanfaatkan teknologi AI seperti chatbot, personalisasi, dan rekomendasi yang cerdas, bisnis dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan mereka. AI dapat memahami preferensi pelanggan, memberikan solusi yang relevan, dan meningkatkan interaksi yang personal dan responsif. Yang keempat adalah inovasi produk dan layanan. AI mendorong inovasi dan pengembangan produk dan layanan dengan memanfaatkan teknik machine learning dan analisis data. Bisnis dapat mengidentifikasi tren pasar, mendeteksi kebutuhan pelanggan, dan merancang produk dan layanan yang inovatif dan sesuai dengan permintaan pasar. Hal ini membantu bisnis tetap kompetitif dan relevan di tengah persaingan yang ketat. Yang kelima, meningkatkan keamanan. Keamanan merupakan aspek penting dalam berbagai industri. AI dapat membantu meningkatkan keamanan dengan mengenali pola dan perilaku yang mencurigakan, mendeteksi ancaman cyber, dan melindungi sistem dan data dari serangan yang berpotensi merusak. AI juga dapat membantu mengotomatiskan tugas-tugas keamanan, mempercepat respons terhadap ancaman, dan menjaga integritas dan kerahasiaan informasi. Jenis AI berdasarkan kemampuan. 1. Strong AI adalah sistem kecerdasan buatan yang memiliki kelebihan berupa kemampuan intelektual layaknya manusia. Mulai dari pemecahan masalah, pemahaman bahasa, hingga pembuatan keputusan layaknya manusia melalui pertimbangan data-data yang sudah terkumpul.
Jenis AI ini juga masih terus diteliti dan dikembangkan dan sebenarnya belum bisa dikatakan benar-benar strong AI. Lalu yang kedua adalah weak AI. Memiliki kemampuan terbatas, namun juga bisa melakukan tugas tertentu seperti pengambilan keputusan dan pemahaman bahasa. Untuk AI jenis ini umumnya digunakan untuk kebutuhan aplikasi praktis seperti misalnya asisten virtual. Manfaat artificial intelligence. Manfaat AI yang bisa kita rasakan yaitu yang pertama adalah bisa beroperasi tanpa henti. Jika dibandingkan dengan manusia yang hanya mampu bekerja selama 4-8 jam per hari, maka AI bisa melakukan pekerjaan dengan waktu yang lebih lama yaitu 24/7 tanpa henti. Berbeda dengan manusia membutuhkan istirahat atau menyegarkan pikiran agar bisa bekerja dengan baik kembali, AI tidak butuh istirahat dan tidak merasa penat seperti manusia. Yang kedua adalah mengurangi risiko kesalahan yang dibuat manusia. Kesalahan manusia atau human error adalah istilah yang muncul karena manusia sering melakukan kesalahan ketika bekerja. Sementara program komputer yang telah melibatkan AI dengan benar ini pasti tidak mungkin akan melakukan kesalahan. Tingkat akurasi yang sangat tinggi inilah yang membuat AI bisa mengurangi risiko kesalahan yang dibuat manusia saat bekerja. Yang ketiga adalah mengambil keputusan dalam waktu yang singkat. AI adalah teknologi yang bisa mengambil keputusan dan tindakan jauh lebih cepat dibanding manusia. Saat akan mengambil keputusan, manusia akan perbandingkan ataupun mempertimbangkan banyak faktor, baik itu secara praktis dan emosional, berbeda dengan AI yang bekerja berdasarkan program yang sudah diatur sehingga bisa menampilkan hasil yang sangat cepat. Lalu yang keempat adalah membantu pekerjaan yang berulang. Beberapa jenis pekerjaan ada yang harus dikerjakan berulang-ulang seperti memverifikasikan dokumen, mengirimkan ucapan terima kasih, dan lain sebagainya. Melalui teknologi AI, pekerjaan ini bisa dilakukan otomatis sehingga manusia bisa bekerja dengan lebih produktif tanpa merasakan bosan dari pekerjaan yang berulang-ulang ini. Yang kelima adalah membantu aktivitas manusia sehari-hari. AI juga memberikan banyak manfaat di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Misalnya untuk mencari lokasi, melakukan panggilan, melakukan foto ataupun selfie, membalas email, dan banyak lagi. Data dan komputasi. 1. Data. Peran krusial data dalam mendorong kemajuan artificial intelligence. Kemampuan AI untuk mengenali pola, menganalisis data, dan memberikan rekomendasi yang tepat bergantung pada satu elemen utama adalah data. Data yang relevan dan berkualitas tinggi menjadi kunci bagi keberhasilan model AI. Sementara data yang tidak tepat atau bisa dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat atau bahkan berbahaya. Data sebagai bahan bakar AI. AI terutama yang didasarkan pada metode machine learning memerlukan data untuk belajar. Dengan memproses data, AI dapat belajar dan memulai mengenali pola. Jadi, ini adalah inti dari pembelajaran mesin dan tanpa data, pembelajaran tersebut tidak akan mungkin terjadi. Jenis data yang dibutuhkan oleh AI. Secara umum, ada beberapa jenis data yang sering digunakan dalam AI, yaitu yang pertama adalah data terstruktur. Data terstruktur adalah data yang terorganisir dalam format yang lebih jelas, seperti database relasional, spreadsheet, atau tabel. Contohnya adalah data penjualan produk, data inventaris, atau catatan transaksi keuangan. Yang kedua adalah data tidak terstruktur. Sebagian besar data yang ada di dunia nyata adalah data tidak struktur. Ini termasuk pada teks, gambar, video, audio, dan data sensor lainnya. Yang ketiga adalah data semi terstruktur. Data semi terstruktur adalah kombinasi antara data terstruktur dan tidak terstruktur. Contoh dari data semi terstruktur adalah file XML atau JSON yang memiliki elemen-elemen yang terorganisir tetapi masih memiliki fleksibilitas dalam penyajiannya. Peran data dalam evolusi AI. AI modern seperti deep learning memerlukan jumlah data yang sangat besar untuk menghasilkan model yang akurat.
Teknologi seperti pengenalan gambar, pengenalan suara, dan Natural Language Processing atau NLP semuanya bergantung pada data. Dataset besar yang terdiri dari jutaan sampel. Selain itu, dengan meningkatnya penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari, jumlah data yang dihasilkan oleh manusia dan mesin semakin meningkat. Data dari perangkat IoT atau Internet of Things, media sosial, dan aplikasi berbasis cloud terus berkontribusi pada pengembangan AI. Data besar ini tidak hanya digunakan untuk melatih model, tetapi juga untuk memantau dan memperbaiki kinerja model dalam waktu yang nyata. Cloud computing atau komputasi dalam pengembangan AI. Cloud computing adalah layanan komputasi berbasis internet yang menyediakan berbagai sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, jaringan perangkat lunak, dan berbasis data secara on-demand. Ini memungkinkan penggunaan untuk mengakses sumber daya tanpa harus memiliki dan mengelola infrastruktur fisik sendiri. Hubungan antara cloud computing dan AI. Cloud computing memberikan solusi untuk kebutuhan ini dengan menyediakan akses ke sumber daya komputasi yang scalable dan terjangkau. Berikut adalah beberapa cara bagaimana cloud computing mendukung pengembangan AI. 1. Infrastruktur yang scalable. Cloud computing memungkinkan pengembangan AI untuk meningkatkan atau mengurangi sumber daya komputasi sesuai kebutuhan, tanpa harus melakukan investasi besar dalam infrastruktur fisik. Yang kedua adalah akses sumber daya komputasi yang kuat. Pelatihan model AI, terutama deep learning, membutuhkan daya komputasi yang sangat tinggi. Cloud computing menyediakan akses ke hardware komputasi yang kuat seperti GPU dan TPU atau Tensor Processing Unit yang didesain khusus untuk mempercepat proses pelatihan model AI. 3. Penyimpanan data yang besar. AI membutuhkan data yang sangat besar untuk dilatih dan diverifikasi. Cloud computing menawarkan solusi penyimpanan yang fleksibel dan scalable, sehingga data dalam jumlah besar dapat disimpan dan diakses dalam sangat mudah. Jadi, pada data dan komputasi dapat kita simpulkan bahwasanya data adalah elemen fundamental dalam pengembangan artificial intelligence atau AI, karena AI memerlukan data untuk belajar dan membuat keputusan. Tanpa data yang relevan dan berkualitas, model AI tidak dapat berfungsi dengan baik atau memberikan hasil yang optimal. Baik data terstruktur maupun tidak terstruktur memainkan peran penting dalam berbagai aplikasi AI, dari pengenalan gambar hingga pemrosesan bahasa. Sedangkan cloud computing telah menjadi fondasi yang kokoh dalam pengembangan artificial intelligence atau AI dengan menyediakan infrastruktur yang dapat diandalkan, scalable, dan hemat biaya. Dengan demikian, startup dan lembaga penelitian yang memiliki anggaran terbatas pun dapat terlibat dalam pengembangan AI dengan lebih mudah. Hal ini mendorong inovasi di berbagai bidang sektor manapun. Aplikasi AI yang umum digunakan sehari-hari, yang pertama adalah Microsoft Cortana. Cortana adalah asisten virtual dari Microsoft yang membantu dalam pengelolaan tugas seperti pengaturan kalender, pengiriman email, dan pencarian web. Aplikasi ini integrasi dengan produk Microsoft lainnya. Yang pertama adalah fitur pengaturan kalender, pengiriman email, pencarian web, dan rekomendasi personal. Yang kedua adalah kelebihannya, terintegrasi dengan Microsoft Office, mudah digunakan. Lalu kekurangannya yaitu tidak banyak integritas dengan perangkat pihak ketiga, terbatas pada ekosistem Microsoft saja. Yang kedua adalah Grammarly. Grammarly adalah aplikasi AI gratis yang membantu memperbaiki tulisan kamu dengan memeriksa tata bahasa, ejaan, dan gaya penulisan. Aplikasi ini sangat berguna untuk memastikan tulisanmu bebas dari kesalahan. Fiturnya yaitu ada pemeriksaan tata bahasa, ejaan, gaya tulisan, dan deteksi plagiarisme atau plagiat. Kelebihannya yaitu mudah digunakan, memberikan saran perbaikan secara real time. Kalau kekurangannya yaitu adalah versi gratis memiliki fitur yang terbatas dan tidak mendukung semua bahasa.
Lalu yang ketiga, yang paling umum digunakan adalah ChatGPT. ChatGPT adalah model bahasa AI yang dikembangkan oleh OpenAI. Aplikasi AI gratis ini dapat menjawab pertanyaan, memberikan saran, dan membantu dalam penulisan konten, menjadikannya alat yang fleksibel untuk berbagai kebutuhan. Fiturnya yaitu bisa menjawab pertanyaan, penulisan konten, saran, dan ide yang lebih kreatif. Kelebihannya yaitu responnya sangat cepat, fleksibel, mendukung banyak sekali topik. Lalu kekurangannya yaitu terkadang memberikan jawaban yang tidak akurat, membutuhkan koneksi internet. Lalu yang keempat adalah M-Banking. Salah satu kecerdasan buatan yang kita temukan dalam M-Banking adalah peringatan ketika saldo berkurang atau peringatan ketika nasabah menggunakan kartu kredit untuk membeli sesuatu. AI di sini bertugas memberikan verifikasi terhadap setiap pembelian untuk mencegah penggunaan yang salah pada kartu kredit. Lalu yang kelima adalah online shop. Pernahkah ketika Anda membuka marketplace, Anda langsung menentukan untuk memilih barang atau produk yang berada di beranda? Nah, ini adalah salah satu kemampuan dari AI, karena dalam sistem online shop selalu dibekali dengan kecerdasan buatan yang mampu merekomendasikan produk atau barang berdasarkan dari kata kunci atau produk. Berikut contoh kasus penggunaan AI dalam mengoptimalkan bisnis. 1. AI dalam penjualan. Kasus penggunaannya yaitu sebagai berikut. Salesforce Einstein dapat menganalisis data pelanggan dalam jumlah besar untuk memprediksi pola pembelian dan menyarankan strategi penjualan yang lebih efektif. Kedua, di saat Gong merekam dan mentranskrip panggilan penjualan menggunakan AI untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan melatih perwakilan untuk menutup lebih banyak kesepakatan. Yang ketiga adalah Drift, menggunakan chatbot untuk mengkualifikasi prospek 24/7, membebaskan agen manusia untuk interaksi yang bernilai tinggi. Pada tampilan ini nih, Anda bisa melihat gambar personalisasi jangkauan penjualan dengan ClickUp AI. Sini Anda bisa lihat saja. Nah, pada tampilan ini kita bisa melihat tampilan yang berisikan conference email announcement. Contoh yang kedua yaitu AI untuk layanan pelanggan. Kasus penggunaannya itu sebagai berikut. 1. Chatbot Domino's Pizza (DOM) menerima pesanan, melacak pengiriman, dan bahkan menghibur pelanggan dengan berbagai macam lelucon ataupun jokes. Lalu ada yang kedua adalah asisten AI Hilton Hotels Connie menjawab pertanyaan tamu dengan merekomendasikan aktivitas dan juga memesan janji tamu pada spa. Lalu yang ketiga adalah penata rambut virtual L'Oreal yang menggunakan AI untuk menyarankan rutinitas perawatan rambut yang dipersonalisasi berdasarkan swafoto. Di sini kita bisa melihat gambar penggunaan ClickUp AI untuk mempersonalisasi interaksi dan mendapatkan wawasan yang lebih tentang perilaku pelanggan. Nah, di sini nih macam-macam. Kan tadi ada banyak tuh, ada yang Domino's Pizza, ada yang spa, terus ada apa lagi yang menjawab tamu oleh Hilton Hotels. Di sini nih respon yang banyak kita temukan ini. Saya jelaskan apa tuh kelebihan dan kekurangan artificial intelligence. Yang pertama adalah kelebihan artificial intelligence. 1. Peningkatan efisiensi dan produktivitas. Salah satu keuntungan signifikan dari AI adalah kemampuannya untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang, membebaskan sumber daya manusia untuk fokus pada upaya yang lebih kompleks dan kreatif. Dengan menyederhanakan proses, AI dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai bidang, terutama untuk pekerjaan yang repetitif. Yang kedua adalah analisis data tingkat lanjut. Algoritma AI unggul dalam menganalisis data dalam jumlah besar dalam waktu yang sangat singkat dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan oleh manusia. Hal ini memungkinkan bisnis untuk mendapatkan wawasan yang berharga dan membuat keputusan berdasarkan data yang mengarah pada strategi yang lebih baik. Yang ketiga adalah otomatisasi.
Dengan memanfaatkan teknologi AI, organisasi dapat mengotomatisasikan berbagai proses sehingga menghasilkan penghematan biaya yang signifikan. Mengutip artikel yang dipublikasikan di LinkedIn, kemampuan AI untuk mengotomatisasi berbagai tugas yang saat ini dilakukan oleh manusia adalah salah satu manfaat utamanya. Entry data, analisis data, dan layanan pelanggan adalah beberapa contohnya. Dengan mengotomatiskan proses-proses ini, bisnis dapat menghemat waktu, meningkatkan efisiensi, dan mengalokasikan sumber daya manusia untuk tugas-tugas yang lebih menantang. Lalu, adapun kekurangan artificial intelligence, 1. Berdampak pada pengangguran. Meskipun AI membawa otomatisasi dan efisiensi, AI juga menimbulkan kekhawatiran tentang perpindahan pekerjaan. Tugas-tugas tertentu yang sebelumnya dilakukan oleh manusia sekarang dapat dilakukan oleh sistem AI, yang berpotensi menyebabkan pengangguran dan gangguan sosial. Karena AI menggantikan sebagian besar tugas berulang dari pekerjaan lain dengan robot, campur tangan manusia menjadi lebih sedikit yang akan menyebabkan masalah besar dalam standar ketenagakerjaan. Jadi, kalaupun AI ini banyak dikembangkan, itu juga berpotensi berdampak pada pengangguran ya. Pasti sangat angka pengangguran itu akan sangat meningkat lebih tinggi pastinya. Lalu yang kedua adalah risiko keamanan dan privasi. AI sangat bergantung pada data dan pengumpulan serta pemanfaatan informasi pribadi menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan dan privasi. AI juga meningkatkan potensi penyalahgunaan. Contoh saja, video deepfake. Deepfake berpotensi menyebarkan informasi palsu dan memanipulasi opini publik. Yang ketiga, bias dan ketidakakuratan. Salah satu tantangan utama dengan AI adalah potensi pengambilan keputusan yang bias. Karena sistem AI belajar dari data historis, ditambah lagi AI itu tidak selalu akurat. ChatGPT contohnya. ChatGPT itu kan memberikan penggunaan informasi berdasarkan data dan informasi di internet. Jangan lupa, tidak semua informasi di internet itu benar adanya. Adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu kecerdasan buatan atau yang lazimnya disebut artificial intelligence merupakan suatu sistem cerdas yang mampu meniru kecerdasan manusia. Sistem ini dapat hadir dalam bentuk perangkat lunak dan bisa terintegrasi dalam perangkat keras. Kecerdasan buatan memiliki kemampuan seperti mengolah data, membuat keputusan, menerjemahkan bahasa, dan lain sebagainya. Berbagai kemampuan ini memungkinkan mesin atau komputer menyelesaikan tugas-tugas seperti yang dilakukan oleh manusia. Artificial intelligence juga menghadirkan dunia yang penuh dengan peluang dan tantangan. Kemampuannya untuk membuat pekerjaan manusia lebih gampang dan efisien juga menyelesaikan masalah-masalah dunia dan tidak dapat disangkal lagi. Jadi, AI bukanlah sekadar teknologi masa depan, melainkan realitas saat ini yang terus bertransformasi. Organisasi yang mampu mengadopsi dan beradaptasi dengan AI akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih signifikan. Saat ini, kecerdasan buatan atau artificial intelligence sedang menjadi pusat perhatian dunia karena teknologi AI akan memegang peranan penting dalam inovasi IT di masa depan. Artificial intelligence ataupun AI dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu komputer untuk berpikir dan melakukan pekerjaan layaknya seperti manusia. Tujuan kehadiran artificial intelligence untuk memudahkan manusia dalam mengakses apapun itu secara mudah, cepat, dan praktis. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Proses yang terjadi dalam artificial intelligence ini mencakup learning, reasoning, dan self-correction. Baik, terima kasih sudah menonton video presentasi dari saya. Perkenalkan, saya Naila Zara Fitri Lubis. Saya mahasiswa Universitas Asahan, Prodi Teknik Informatika. Tugas ini saya perbuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh Bapak Diki Abdillah STMkom. Sekian yang sudah menonton video presentasi saya. Apabila ada salah kata
ataupun kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Thank you for watching. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, and share. Bye bye.